Baik semuanya, selamat datang dan jumpa lagi bareng aku di channel Sahams Media ya. Jadi pada video kali ini aku mau bahas gimana caranya untuk melacak atau tracking portofolio saham kita di aplikasi Google Spreadsheet. Jadi di sini saya invest saham ya teman-teman, dan portofolionya itu saya tracking di aplikasi Google Spreadsheet seperti ini. Jadi di sini saya dividend investing ya. Saya tracking portofolio saham saya dan juga hasil dari dividen yang saya terima setiap bulannya. Jadi di sini saya sudah beberapa kali ya menampilkan spreadsheet saya ini di beberapa video yang sebelumnya. Teman bisa cek di video-video yang sebelumnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Dan saya lihat di komentar itu banyak yang nanyain spreadsheetnya. Jadi di video kali ini kita akan membahas gimana cara saya membuatnya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Google Spreadsheet ya, yang saya download dari Play Store. Jadi di sini saya menggunakan tablet ya, device tablet. Jadi bukan laptop maupun PC. Ini Android ya, Samsung Tab. Jadi di sini teman-teman bisa langsung aja download. Kalau misalnya pakai PC atau laptop, saya nggak tahu ya apakah ada aplikasi desktopnya atau bisa lewat browser. Kalau lewat browser itu pastinya juga bisa. Jadi teman-teman bisa langsung aja download terus langsung login menggunakan akun Google-nya. Kalau lewat browser juga bisa. Teman-teman bisa langsung login menggunakan akun Google-nya. Jadi nanti teman-teman bisa klik ya di bagian icon plus untuk membuat spreadsheet baru. Untuk di video kali ini kita bahas tracking portofolio aja ya. Dan di video yang berbeda nanti kita akan bahas terkait tracking dividennya. Di dividen nanti kita kan akan melihat diagramnya. Jadi langsung aja di sini kita akan masukin kode saham. Kode saham, habis itu market value. Kemudian di sini ada lot ya, jumlah kepemilikan kita. Di sini kita masukin besar semua aja, market value, kemudian lot ya. Lalu ada harga saat ini ya. Nah, udah ya. Jadi di sini kita langsung aja masukin seperti ini. Ini yang paling sederhana. Jadi di sini kita akan masukin saham-saham yang saya punya aja ya. Di sini nanti kita akan masukin saham-saham yang saya punya ya. Ada BRIS, MIDI, SMSM, TSPC, dan juga Auto. Langsung aja masukin BRIS, ada SMSM. Kita satu aja dulu. Terus untuk kepemilikan lot di sini kita masukin 2. Nah, yang penting di sini kita akan mengambil data harganya ya. Nah, untuk data harga di sini kita tentunya pakai Google Finance. Nah, di sini nanti teman bisa pelajarin secara lengkap ya tentang Google Finance. Karena di sini ada banyak sekali yang bisa teman-teman pelajarin. Kalau saya sih ya pelajari yang penting yang saya butuhkan aja. Jadi langsung aja kita akan mengambil data harga suatu saham ya. Oke, langsung aja kita masukin di bagian sini ya, di bagian formula. Sama dengan kita ketikkan aja Google Finance. Jadi nanti akan muncul secara otomatis seperti ini. Terus kita concat ya, atau kita ada gabungan. Nah, kemudian di sini kita masukin petik 2 seperti ini. Kita masukin bursanya ya. Kalau bursa Indo itu IDX teman-teman. Lalu ada kita kasih titik 2 seperti ini. Kemudian kita kasih separator. Terus kita klik kode sahamnya. Nah, ini kita klik BRIS ya. Kemudian kita keluar ya. Dan bisa perhatikan di bagian sini. Terus kita kasih separator, kita kasih ketik 2, kita ambil price atau harga ya. Price seperti ini. Terus kita klik enter. Dan boom, bisa teman lihat di sini harganya di Rp2.980. Kita akan masukin di sini rupiah ya, atau Rp di sini. Secara otomatis dia bakalan berubah seperti ini.
Sekarang kita akan cek ya apakah harga saham BRIS sekarang memang 2.980. Dan beneran aja ya teman-teman, untuk harga saham BRIS itu sekarang ada di 2.980. Nah, selanjutnya di sini kita nggak perlu masukin formula atau fungsi lagi di sini. Nggak perlu ya. Jadi di sini langsung aja kita ambil fungsinya. Kita klik di bagian sini ya. Habis itu kita klik tombol shift pada keyboard kita. Kemudian kita arahkan kursor ke bagian pojok di sini ya. Terus kita klik, terus kita tarik ke bawah. Nah, secara otomatis dia akan memunculkan harga saham dari SMSM. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini dia. Jadi dia bakalan sama ya untuk fungsinya. Langsung kita masukin lagi saham yang saya punya lagi, yaitu MIDI. Lalu ada TSPC, kemudian ada auto. Kemudian di sini langsung aja kita ambil lagi ya, sama kayak yang tadi. Kita klik shift, tombol shift ya di bagian keyboard, terus kita klik di bagian pojokan di sini ya. Kita tarik dan boom, kelihatan harganya. Kemudian untuk lot itu adalah jumlah kepemilikan saham kita ya, dan dimana di sini ketika kita membeli saham Indo itu minimal satu lot. Satu lotnya itu berarti 100 lembar saham. Nah, di sini saya punya SMSM itu 2 lot. Habis itu MIDI itu 18 lot ya untuk sekarang. TSPC cuma 1 dan juga auto juga cuma 1. Nah, untuk market value, gimana caranya kita mendapatkan market value? Ya, caranya gampang. Di sini kita lot ya, dari data lot, kita kalikan ke harga, kita kalikan lagi 100, karena satu lotnya itu kan 100 lembar. Jadi langsung aja kita klik di bagian sini ya, di bagian market value-nya, kita masukin sama dengan, kemudian kita klik jumlah lot ya, atau kolom lotnya, terus kita kali ya. Untuk kali itu bintang ya. Kalau di keyboard saya itu di bagian angka 8, jadi teman bisa klik shift atau tombol shift terus 8. Kemudian kita kalikan di bagian harga, lalu kita kalikan lagi dengan bintang, jumlah 100 lembar saham. Kita klik enter dan itu muncul ya. Ini dalam bentuk rupiah, jadi langsung aja kita klik di bagian kolomnya, kita klik di bagian sini ya, atau format, terus kita klik di bagian Rp atau rupiah. Jadi market value sekarang untuk BRIS yang saya punya itu di Rp596.000. Sekarang kita cek di bagian Stockbit atau di portofolio saya ya. Di bagian BRIS kita klik di bagian sini. Bisa teman lihat di sini di market value di Rp596.000, sama persis ya. Sekarang kita akan ambil lagi fungsinya. Jadi di sini kita nggak perlu lagi masukin seperti ini lagi ya atau fungsinya. Jadi kita langsung aja ambil fungsinya seperti yang tadi. Kita klik tombol shift di bagian keyboard, kita klik di bagian pojokan ini ya, sampai ada muncul plus gitu, terus kita tarik ke bawah dan boom, semuanya langsung kelihatan. Nah, di sini kita sudah selesai sebenarnya. Kalau misalnya saham AS ya, itu kan saham luar, itu sama, cuman di bagian tracking harganya ya, itu kita bisa masukin, kalau yang IDX ya, itu adalah kode bursanya, bisa kita ganti dengan Nasdaq atau NYSE. Kita langsung aja praktek ya. Jadi di sini saya juga punya saham AS juga teman-teman. Kita ke spreadsheet utama saya ya. Jadi ini dia kepemilikan saham Indo saya ya, BRIS, MIDI, SMSM, TSPC dan juga auto. Lalu yang ada di saham AS ini juga ada banyak ya, Mastercard, Apple dan lain sebagainya. Jadi di sini saya juga tracking saham saham luar atau saham AS. Nah, untuk yang harga di sini untuk datanya di sini kita tinggal ganti aja dengan kode bursanya ya. Nah, ini ada Mastercard itu di
bursa NYSE ya. Jadi langsung kita masukin aja NYSE. Kalau yang Apple itu dia di bursa Nasdaq. Jadi teman bisa langsung masukin Nasdaq. Jadi di sini teman bisa pelajarin Google Finance secara lengkap ya. Jadi di sini langsung aja kita praktekin. Kita kembali ke spreadsheet yang lain ya, yang baru kita bikin. Jadi kita geser ke bagian samping. Kita masukin kayak tadi ya. Oh, kita langsung copy aja di sini. Kita geser sampai samping ya. Pada saham, market value, kemudian lot dan juga harga. Nah, karena di sini dia saham AS ya. Kalau saham AS itu kan dia pakainya USD. Jadi di sini kita harus ambil data juga currency ya, currency dolar ke IDR. Jadi kita masukin misalnya Mastercard, kemudian PL atau Apple, dan untuk harganya kita ambil sama kayak tadi, sama dengan Google Finance, kemudian kita concat gabungan, kita masukin NYSE ya, bursanya sama dengan atau titik 2 maksud saya. Kita masukin separatornya di kode sahamnya atau Mastercard. Kita keluar di sini. Kita kasih separator, kemudian kita kasih press seperti ini, enter. Kemudian muncul ya, untuk 564 itu dalam bentuk USD. Jadi di sini kita klik di bagian sini, bukan rupiah ya. Jadi di sini kita klik di sini ya, 123 mata uang lain ya. Di mata uang lainnya dolar Amerika Inggris. Nah ini dia 564 dolar. Nah kalau di saham AS ya, karena di sini saham AS itu saya belinya dalam bentuk pecahan ya, bukan satu lembar. Jadi di sini kita masukin, kita rubah aja dalam bentuk pecahan ya. Jadi di sini untuk pecahan Mastercard saya punya di sini ya. Jadi langsung aja kita copy karena angkanya juga cukup banyak. Jadi di sini kelamaan nanti kalau misalnya kita masukin satu persatu ya. Kita masukin, nah ini dia. Kemudian untuk nah ini market value ya, sekarang kita akan langsung aja market value-nya. Nah market value ini di sini dalam bentuk rupiah aja ya, karena kan mata uang kita adalah rupiah. Cuman untuk harga dari sahamnya itu karena saham AS dia pakainya USD. Jadi di sini kita akan langsung kalikan dengan kurs ya, kurs mata uang dolar ke IDR atau rupiah. Bisa teman-teman lihat fungsinya di sini ya, di nilai ya. Nah dia, jadi di sini kita langsung kalikan aja ya. Kita kalikan dengan kita ambil currency USD IDR. Jadi seperti ini. Kita langsung aja praktekin ya. Kita ke spreadsheet baru. Jadi di sini kita langsung aja klik sama dengan di bagian fungsinya ya. Lalu di sini kita ambil harganya, kemudian kita kali ya, shift atau bintang lah. Kemudian kita kalikan pecahannya. Kemudian di sini kita kali lagi dengan Google Finance. Google Finance kita ambil di sini currency ya, currency USD IDR. Seperti ini, kita klik enter dan di sini dia muncul ya market value-nya di 400 ribuan. Jadi di sini dia dalam bentuk rupiah. Kita langsung aja formatnya ke rupiah. Kita cek di bagian spreadsheet utama kita ya, di 422.000 apakah sudah benar. Nah udah benar ya, 422.000 rupiah. Jadi seperti itu. Jadi di sini langsung aja kita akan masukin semuanya ya, saham-saham yang saya punya ya, kayak Apple, Home Depot, Visa, West Management, S&P Global dan juga TSM. Kita langsung aja ya teman-teman, kita ambil fungsinya seperti tadi ya, shift, kemudian kita tarik ya.
Di sini akan muncul di bagian yang Apple itu nggak muncul ya, atau NA seperti ini. Itu karena dia tidak terdaftar di bursa NYSE, tetapi di Nasdaq. Jadi langsung aja kita ganti dengan Nasdaq seperti ini. Kita klik enter, dia akan muncul harganya di 244 USD. Jadi langsung aja kita masukin. Oh, kalau pecahan di sini kita harus ambil ya. Wah, ini kita langsung aja kita ambil ya. Nah, udah saya masukin semuanya ya pecahannya. Karena di sini saya nggak beli satu lembaran, tapi dalam bentuk pecahan. Jadi langsung aja di sini kita ambil ya. Market value kita tarik di sini. Nah, sudah benar ya. Nah, di sini kita sudah tracking kepemilikan saham kita ya. Di sini kita akan mengambil ya jumlah portofolio kita ya, total portofolio kita di market value. Jadi langsung aja kita klik di bagian yang paling atas, kemudian kita klik tombol shift sampai semuanya ya. Atau kita apa namanya? Kita kasih jarak ya, satu kolom. Di sini langsung aja kita klik sum ya, atau sum. Ini itu adalah jumlah dari ini semua yang kita blok tadi ya. Jadi langsung aja kita masukin lagi di sini. Oke, ini dia ya. Jadi sudah muncul ya jumlah portofolio kita ya, atau nilai portofolio kita di 2.076 untuk yang saham Indo dan 2.800 untuk yang saham AS. Kita kembali ke spreadsheet yang utama, bisa teman lihat di bagian sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagramnya ya, supaya kita tahu persentase kepemilikan saham kita per individu ya. Misalnya di sini, wah ini BRIS yang paling besar, wah ini MIDI yang paling besar, seperti itu. Jadi caranya cukup mudah. Kita kembali ke bagian spreadsheet barunya. Kita langsung aja klik di bagian kode sahamnya dan juga market value-nya ya. Kemudian kita klik tombol shift sampai mentok seperti ini. Jadi di sini kita blok datanya. Terus kita klik plus di bagian sini ya. Sisipkan di bagian bagan. Nah, di sini kita jenis diagramnya itu ini ya, yang diagram lingkaran. Nah, seperti ini. Kita kembali, kita legenda di sini itu adalah otomatis saja. Kemudian di sini ada judul, ini kita judul grafik ya, ini saham Indo. Saham Indo Pratinjo perbarui, kita centang. Nah, ini dia. Jadi di sini kita sudah bikin yang namanya diagram saham Indonya. Nah, di bagian sini kita bisa besarin, bisa kita kecilin. Dengan ini kan kita bisa tahu ya kepemilikan persentase kepemilikan saham kita. Misalnya MIDI, wah ini MIDI yang paling besar ya di 33%. Diikuti BRIS 28% dan seterusnya. Sama kalau yang di saham AS pun juga sama caranya. Kita langsung aja blok ya datanya. Kita klik plus atau sisipkan bagan. Jenis diagramnya itu lingkaran ya. Habis itu kita kasih judul. Ini saham AS. Perbarui judul, kita klik centang. Kita kasih ke bawah seperti ini. Nah, udah selesai teman-teman. Jadi itu sangat-sangat sederhana, karena memang yang saya butuhkan itu cuman seperti itu. Sebenarnya memang ada yang lebih pro lagi ya, yang lebih lengkap lagi ya, dimana kita nanti bisa tahu saham kita, nilai saham kita itu turun atau naik, kita untung atau rugi, itu bisa ya. Dan untuk di video yang selanjutnya nanti kita akan tracking gimana cara membuat tracking dividen ya. Jadi ketika kita masukin dividen setiap bulannya, nanti kita akan lihat ya grafiknya seperti apa. Jadi di sini kita bisa tahu perkembangan dari pendapatan dividen kita. Kemudian juga total portofolio kita. Kalau seperti ini kan enak ya, kita bisa monitoring perkembangan dari portofolio saham kita. Untuk yang ini di video yang selanjutnya aja ya.
karena terlalu panjang videonya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara tracking portofolio saham di aplikasi Google Spreadsheet. Tapi itu yang sederhana, dan tentu saja kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih pro atau yang lebih lengkap itu tentu saja bisa. Teman-teman bisa cari yang referensi video yang lain ya dari channel yang lain, tentu saja itu ada yang lebih pro. Karena di sini saya butuhnya cuman ya seperti itu yang sederhana, dan itu sudah cukup bagi saya ya, memang seperti itu aja. Dan mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas tracking pendapatan dividen ya, supaya kita tahu dari perkembangan dari dividen yang kita dapatkan setiap bulan dan juga total portofolio kita. Jadi itu aja, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Nah, jangan lupa subscribe. Kita akan lagi di video selanjutnya.